makin penting. Karena nanti kayak keluarganya mau dibawa kemana, mereka pengen mencetak karakter-karakter apa di keluarganya. Jadi makin penting. Bukan cuma ngomongin soal, oh ya mau invest di mana, warisan di mana, tapi kayak nilai-nilai apa yang mau dipegang sama keluarganya. Welcome to the podcast. Maaf, hari ini spesial Sabtu pagi. Sabtu pagi, karena sebelumnya kita malam-malam, kali ini kita Sabtu pagi. Kalau di Indo biasa Sabtu pagi orang-orang makan bakmi gitu ya. Kalau di sini pagi kemarin kan Ya, makan bakmi juga sih, kebetulan. Sama. Oke, jadi kita lebih kayak mau record aja secara candid gitu ya. Aktivitas kita kalau lagi ngedate. Karena kita memang punya habit untuk melakukan weekly date, diusahakan lah ya. diusahakan. Tapi kan selalu kejadian, Ini selalu. selalu kejadian. Cuma memang kadang-kadang bentuknya beda-beda aja. Tadi kita makan bareng, sebelumnya kayak gue JB di kantornya dia. Jadi kita mengusahakan lah ya, terus kita punya waktu berdua doang. Kita ngomongin tentang kita, tentang keluarga, lebih kenal lagi juga gitu. Karena banyak yang bilang ya setelah punya anak tuh kayak fokusnya agak-agak terlalu bergeser ke anak gitu. Kita mau maintain juga wah ini kita bisa Reconnecting bareng. lagi. Waduh. Makan. Oke. Oke, apa yang terjadi kemarin? Jadi, Apa yang melandasi di tim Family Mission? oke, jadi sedikit konteks. Kemarin tuh gue baru ikut sebuah seminar lah ya, atau kayak workshop singkat gitu tentang fatherhood mission. Diadain sama sebuah komunitas yang ngomongin tentang keluarga, tentang building family. Dan yang gue suka adalah acaranya itu isinya bapak-bapak semua. Jadi gue sih kan kayak kalau kita ngomongin parenting, banyaknya kalaupun ada itu kayak suami istri, bapak ibu. Bahkan banyaknya ibu doang tuh. Jadi gue senang banget ada komunitas yang memprakarsai kita tuh bapak-bapak doang. Karena ya ada challenge-challenge yang kita hadapin yang mungkin beda. Kayak pas gue ketemu tentang compassion. Iya. Kayaknya menarik nih, tapi dia menyentuh. Ya, Berat gue betul. duluan kayak iya, bakal menarik nih. Tuh. Karena dia tahu lah, soalnya tahu kalau gue suka banget ikut yang personal development kayak gitu, apalagi komunitas ya. Tapi Memang rasanya kurang sih ketemu bapak-bapak yang netron yang memang ngomong gitu loh. benar, Jadi kalinya ada, terus beda seneng banget kayak pas datang aja kayak ketemu bapak-bapak yang kayak wah gue mau jadi better father. Terus biasanya ya yang sering terjadi tuh gue berapa kali datang kalau ke acara yang kayak bapak ibu gitu. Kalau gue nanya ke bapak-bapaknya kenapa datang, dia bilang kayak disuruh istrinya gitu, diseret sama istrinya. Karena kan nggak mungkin kalau ada acara yang parents terus kayak istrinya doang yang datang terus kayak nanti mereka mungkin gak enak. Tapi kalau besok ya, kalau kayak yang kemarin, sekalipun mereka kayak mungkin juga diminta sama pasangannya, tapi at least lebih lebih berasa apa ya? Lebih berasa lah mereka mungkin Niatnya. emang punya niatnya karena mereka datangnya sendiri gitu sama pasangannya. Nah, yang kayak di Jumat malam lagi kerja gitu kan. Baik. Buat ini juga. tuh. Nah, Pernah ya. ini untuk konteks, gue bisa share separate conversation sendiri apa yang gue pelajarin karena menurut gue sesinya insightful banget. Tapi ada satu hal yang menurut gue paling relevan buat gue share kali ini dan justru kita mau discuss. Itu bikin yang namanya family mission. Apa kayak itu? Ini singkatnya kayak keluarga kita tuh mau dibawa kemana secara direction. Gue yakin setiap saat kita sebenarnya mikirin. Ya mungkin kita mikirinnya hal-hal yang sifatnya mungkin lebih logistikal. Anak mau sekolah di mana? Nah, itu yang ada urgensinya. Benar. Karena itu selalu ada kayak ada timeline-nya nih. Benar. Mau Pak dari anak, misalnya anak yang mulai kaget nonton gimana, kita mau disiplinnya kayak gimana Ya. ya? Gimana gitu. Benar. Itu kan foundationnya sampai ke belakang. Tuh. Kayak banyaknya perencanaannya lebih ke logistik. Mau punya rumah di mana, sekolah di mana, budgetnya mau berapa.
penting itu tuh penting, gue nggak bilang itu penting, itu sangat penting. Nah, obrolan itu kita udah sering banget lakukan gitu ya. Mungkin kapan-kapan kita bisa bawa. Dari sebelum merit kita udah ngomongin hal itu. Dan hitung bareng-bareng kebutuhan finansial berapa. Sekarang yang mau kita bahas itu lebih kayak ke mission. Kayak keluarga ini mau dibawa kemana? Kita pengen punya moto keluarga apa? Value-value apa yang pengen kita pegang dan pengen kita tanamkan nanti ke anak kita gitu. Ini penting kenapa gitu ada ketika things going well Ya. kita kayak oh ya udah gitu. Tapi ketika things mulai kayak kita ada perkembangan kayak ini kayak gimana ya, hal-hal kayak gini buat kita jadi kondisi jadi pegangan, jadi kayak kita mesti mikirnya kayak gimana. Kalau untuk tonton yang kayak red moment, yang jelas kita nggak mau sekolah yang kayak ABCDG itu lebih jelek gitu, lebih gampang. Tanpa ada kayak gini ya salah. Tapi ketika kita sejalan, Ya. ketika kita nggak sejalan, nah itu jadi mungkin kalau tanpa ada mission itu bakal jadi manusia ya. Sense. Dan gue juga kayak gini ya, kayak di keluarga gue sendiri waktu gue dibesarkan kita nggak pernah disebut ada namanya family mission, tapi ada kata-kata yang sering sekali diulang yang sampai membuat gue tuh kayak itu klik, oh iya bener, ini tuh kayak nilai yang diajarkan di rumah. Kayak misalnya salah satu yang dan mungkin teman-teman di sini bisa dilihat juga ya, kalau di keluarga gue adalah gue berkali-kali tuh bilang family is the most important gitu. Jadi kayak family is a priority. Jadi kayak dari kecil kayak gue udah ngedenger kata-kata itu dari gue kecil. Ya mungkin secara alam bawah sadar tuh udah kebawa sampai sekarang jadinya kayak memprioritaskan keluarga. Keluarga itu yang bakal selalu ngebantu kita. Benar. Kamu juga kayak gitu nggak? Ya kan? Kurang lebih. Dan itu adalah salah satu yang kayak jadi faktor penentu juga kenapa kita cocok gitu. Ya karena nggak semua orang dekat sama keluarga, and that's fine gitu. Kayak menurut gue setiap orang punya gaya hidup yang beda-beda. Dan itu ada sebabnya juga mungkin yang beda-beda juga. Benar. Kita nggak bisa hujat. Ini sekarang dalam konteks keluarga kita, ya kita pengen keluarga kita tuh nanti kayak gimana. Dan actually itu sebenarnya ya, aku pernah nonton loh kayak YouTube videonya ngomongin tentang gimana building generational wealth. Ini kayak kalau buat keluarga-keluarga yang udah sangat mapan gitu, yang kayak konglo-konglo, makin penting. Karena nanti kayak keluarganya mau dibawa kemana, mereka pengen mencetak karakter-karakter apa di keluarganya. Jadi makin penting. Ya ternyata waktu aku ngeliat kayak mereka ngebaca generational wealth tuh bukan cuma ngomongin soal oh ya mau invest di mana, warisan di mana, tapi kayak nilai-nilai apa yang mau dipegang sama keluarganya. Dan stake-nya makin besar kalau kayak gitu karena mereka ngeran family business kan, banyak akan terpengaruh. So jadi kurang lebih konteksnya begitu. Tebakan gue, ya mungkin ini kita pertama kali beneran ngomongin eksplisit tentang family mission. Tebakan gue ini kita sebenarnya lebih kayak mengkolek dari apa yang selama ini udah kita obrolin, terus nanti kita rapiin lagi gitu, biar kayak benar-benar clear apa yang mau kita tanamkan. Yang paling kita mungkin. Nah, jadi mungkin kita mulai ya. Jadi kan, gue terbiasa melakukan exercise ini buat company. Jadi kan sebenarnya kita mesti mulai dulu vision. Yang company itu mau dibawa kemana, beliefnya apa. Baru nanti diturunin jadi values. Ya, nilai-nilai apa yang mau dipegang. Values diturunin jadi key behavior. Perilaku-perilaku apa yang mau kita endorse sehari-hari. Jadi kayaknya kita mulai dengan vision. Kita pengen punya kayak keluarga yang seperti apa sih? Nah, gue mungkin mau nanya ke Olive dulu nih. Jadi biar kayak gue pengen mendengar opininya gitu. Coba, kamu tuh kebayang kita tuh kayak kita mau jadi keluarga yang kayak gimana? Jadi ini bisa jadi hal yang kita udah, kamu suka, lo pengen ada lagi, atau hal yang sebenarnya kayak kita belum dan kita pengen banget ada di sana. Bah kita dreamy ini itu kita brainstorming gitu. Jadi mungkin akan terdengar sangat halus. Yang menurut aku paling penting keluarga itu family is hope. Jadi kayak yang paling penting kita punya space untuk jadi diri kita,
ekspresiin diri kita in a safe space gitu ya, safe space for us to be ourselves gitu. Jadi kayak kalau no judgment itu kayaknya terlalu tinggi mungkin kayak judgment, tapi kayak difasilitasi, diberi ruang, di listen, di support. Jadi kayak it's a work safe space. Paling pertama itu. Baru yang ketika itu sudah di-allow, sudah dilakukan, baru jadinya kayak bisa yang lain-lain, orangnya bisa berekspresi, anggota keluarganya, jadi kita bisa fulfill our potential, gambarnya kayak gimana, jadi apa. Ya kayak jadi providing safe space for everyone in the family. Everyone yang mau apa? Gimana tentang value pertama? Value pertama. Poin pertama. Ya. Nanti kita rapiin lagi dalam itu. Oke, berarti visionnya Facebook. Lo suka sih dengan itu? Paling basic menurut aku, paling foundation. Karena kalau kita nggak bisa yang lainnya yang di dalam mau impact orang lain, mau kita jadi apa? Benar-benar. Gue setuju. Gue nggak tahu apakah ini bakal jadi paling utama, tapi ini pasti bakal jadi poin penting sih. Karena beberapa hal ya. Pertama, itu kayaknya mungkin fondasi hubungan gue sama Olive. Kayak gue beberapa kali share juga di sosial media kalau hubungan gue sama Olive itu seperti home gitu. Jadi kayak nanti Olive bisa cerita dia merasa ini juga apa enggak. Itu basically gue merasa kalau gue sama dia tuh gue nggak harus berpura-pura. Gue bisa ngomongin apa aja. Of course awal-awal dia judgmental. Kenapa gue kayak begini, kenapa gue kayak begitu. Tapi Udah sekarang pasti masih ada karena kita sangat berbeda gitu secara personality dan preferences. Tapi kayak in general gue merasa safe dengan sama orang lain, paling safe untuk jadi diri gue sendiri, mengeluarkan insecurity gue dan apa segala macam. Itu kayak fondasi hubungan kita sih yang sekarang mau kita expand. Karena mungkin kalau kita cuma berdua doang kita nggak perlu jelasin lagi karena oh ya kita udah paham lagi. Tapi kan nanti ada Leandro gitu dan kayak kita pengen itu jadi kayak communicate secara konsisten di family gitu. Jadi kelihatan kayaknya Leandro anaknya juga keras sih, mungkin nggak kita nggak mudah diterima di luar. Iya. Jadi menurut aku makin penting untuk ada voice itu kecuali kalau anaknya keras kayak maunya dia tuh sangat determin anaknya. Kalau udah mau ini mau itu dikejar, wah ngerasa naik meja, manja, pokoknya mau ibu. Ya, sama memang karena on that point ya kita Leandro akan hidup di lingkungan yang sangat unik pasti. Kalau kita stay di Singapura terus, dia jadi orang Indo yang Indo banget, orang tuanya nggak belajar di Singapura, tapi dia dibesarkan di Singapura. Nanti kalau dia balik sekolah ke Indo, anak-anak lain yang di Indo kan sekolahnya di Indo dari mereka lahir. Terus tiba-tiba mereka Leandro masih adjust lagi gitu nanti dengan godain. Ya. Kenapa sih orang-orang buang sampah sembarangan gitu? Ya, misalnya kayak gitu. Atau kalau di sini kayak, oh kenapa sih semua orang kayak akademik banget gitu. Kok kayak orang tua aku nggak terlalu akademik, which is true gitu. Orang-orang mengerti. Nah, benar. So I think safe space is a good one. Apalagi? What do you have? Keep on growing. Dan juga support each other to grow. And challenges never growing. Ini itu nggak gini-gini aja. Tapi growing juga bebas, lo mau kayak akademik, mau akademik, mau profesional, mau apa. Tapi kayak selalu grow. Dan grow-nya juga bukan cuma soal belajar doang ya, kayak udah belajar terus. Ya kalau masuk oke. Dan juga grow-nya itu kayak oh gue expand apa
Ini kali ya, becoming better version of ourselves. Jadi growth-nya itu lebih kayak kita jadi makin kenal, setiap anggota keluarga makin kenal dengan diri kita masing-masing. Jadi makin kenal, kita tuh jadi makin tahu kayak, oh talenta gue apa, gue pengen contribute apa di hidup gue pengen jadi apa, dan making action untuk menuju ke arah tersebut. Itu dari sisi personalnya. Dan dari segi family-nya, ya kita mendukung. Mulai dengan awalnya memberikan safe space dulu, gitu. Jadi kayak, ya let's say misalnya Leandro memilih karir yang sangat tidak sesuai dengan apa yang kita mau, gitu. Main bola. Karena jadi pemain bola. Jadi seniman gitu. Kayak itu hal yang kita tidak familiar. Ya kalau akhirnya dia kerja kantoran, dia bangun bisnis itu kayak ya udahlah gitu. Ya itu mah udah kebayang. Standar. Ya udah kita dulu kerja kantoran, gue sekarang bangun bisnis. Jadi kayak kebayang. Tapi kayak kalau dia benar-benar kayak oh ya, ternyata dia mau jadi pastor. Dia mau jadi historian. Ya kayak oh kita nggak tahu nih gitu. Ya, it's our responsibility untuk membuat dia menemukan hal tersebut dan mendukung dia. Dan memang kalau dari bibit dari gitu ya kita buat kita untuk fasilitasi gimana dia bisa grow di sana. Kita nongkrong di mana? Kita berikan di sini mau di explore. Please give space and resource to explore. Terus udah tuh ini kita kira baiknya juga jangan kebanyakan Ya lagi yang direkam. nggak masalah, maksudnya kan kita brainstorm ya. Ini bisa jadi vision, bisa jadi value, bisa jadi apa gitu. Kan? Itu ada poin juga soal kayak be wise, don't be evil things. And do the right thing, always try to do the right thing. Jadi kayak ethically, morally correct things gitu. Oke, lo nggak harus kayak berkontribusi ke masyarakat, pengabdian masyarakat produknya. Tapi kayak bisa mungkin we do the right thing, we make decision, we do ethically correct, morally correct thing. Tuh, kayaknya harusnya udah nggak perlu dibilang, tapi namanya manusia Kayak dengan segala konsekuensinya ya. benar. Karena maksudnya kalau doing the right thing itu konsekuensinya selalu bagus, semua orang akan doing the right thing. Tuh, Jangan. bayar pajak yang dipakai anggota DPR. Atau yang kayak gak usah sampai jauh-jauh pajak gitu, kayak always telling the truth. Ya lu kalau ngasih tahu the truth, terus kayak lawan bicara lu tiba-tiba jadi sensi sama lo. Itu salah satu topik lainnya sih yang aku pernah tahu. Kan misalnya kayak orang udah pacaran, terus kayak tiba-tiba dia punya utang atau punya apa gitu. Terus kayak dia nggak mau ngasih tahu ya, kenapa ya? Karena kalau gue ngasih tahu gue punya utang, nanti gue ditinggalin. Gue tuh very valid concern dan sebenarnya gitu. Ya kan, misalnya kayak kita punya calon menantu, terus ternyata dia disclose dia punya utang gede banget gitu. Kita mau nggak mau pasti kepikiran gitu. Nanti anak dia gimana ya? Gitu, dia bakal kesulitan nggak ya untuk nanggung utangnya apa segala macam. Pasti ada gitu. Jadi kayak gue nggak bisa bilang doing the right thing itu easy, it's very hard. Try to do the right thing, Easy in theory. even when it's hard. Ya, easy in theory gitu. Kayak, oh ya udah dong, kayak diterima dong, kan sayang gitu. Gue nggak pernah personally ngalamin ya, tapi kayak gue membayangkan it's not always easy. It's not always easy. Jadi kayak buat yang suka berteori, kan tinggal gini. That's very. Dan dulu gitu. Ya cobain dari posisi itu. Kan kebayangin ya. Benar, makanya jadi kayak aku tidak mau take it lightly. That it's actually not easy. Easy in theory. Doing the right thing. Ya jauh ya berarti kan paling standar tidak melanggar hukum. Terus kayak telling the truth. Kayak tuh start from sama kita dulu. Terus
ya kayak ketika punya pilihan kayak yang gue lakukan ini bakal bisa merugikan orang lain apa enggak, memilih untuk tidak merugikan orang lain. That's about doing the right thing. Dan malah ini makin blur kalau do the right thing. Jadi ya makanya perlu punya moral kompas buat mikirin what is the right thing. Doing the right thing gimana? Itu kan bisa subjektif juga sih, kadang-kadang tapi cara foundation ya ada right. Ya. Itu pretty much sudah mirip sama value personal. Padahal dia banget kayak baru-baru ini. Berarti sebenarnya tuh gak menghidupkan. Ya pasti lah, Les. kan udah gue interview. Iya, juga. Wih, Depende country-nya. Itu mirip value. Jadi nih, aku punya integrity, openness, excellence, compassion, thoughtfulness. Tadi kayaknya kita mau membahas openness. Yang pertama yang tentang kayak self-space, integrity, doing the right thing. Excellence itu satu. yang pertama tuh ada open sama komunikasi juga ada. Ketika kita kayak kalau apa, DTP, Ya, trust, ya. Mungkin aku pengen nambahin sih ya, mungkin tentang si compassion ya. Gue nggak tahu apakah compassion is the right word atau tidak. Sebenarnya aku pengen keluarga kita tuh bisa bermanfaat bukan cuma buat kita doang. Ini buat orang-orang di sekitar kita. Ya maksudnya kayak ini kan bermimpi dan punya vision. Jadi kayak it's not only about us. Jadi kayak kita nggak cuma mikirin oh ya gimana keluarga kita semua aman, mapan, apa segala macam. Nggak cuma mikirin kayak oh ya udah punya tas merek apa lagi ya di sini gitu. Nggak masalah kalau ada orang yang mau kayak gitu. Tapi kayak membandingkan hal kayak gitu tuh aku mikir kayak instead of terlalu banyak pikir diri kita sendiri, apalagi kontribusi yang bisa kita kasih. biar kayak giving back. Giving back, Kalau kita giving back, Ya, giving back. tidak. That is it so much in life. Ya. If that right for us to give back. Ya. Rasa kayak gitu, pentingnya kayak gitu, apa segala macam. Ini waktu itu berapa kali kalau ngobrol, kayak kadang-kadang kayak, kenapa ya gue suka kesel gitu ngobrol sama orang ini gitu. Jadi terus kayak, orang tuh sadar kayak, ini orang terlalu mikirin dirinya sendiri terus. Dan mungkin bukan salah orang itu, mungkin gue juga kayak, pasti gue kayak gitu juga. Karena biasanya yang kita kesan di orang lain itu kita juga sebenarnya melakukannya. Ada bagian Ya. yang orang pasti ada put dari self first Ingat. ya. Yang mungkin namanya orang selfless. Betul. Kalau ada bagiannya. Nah, tapi these days itu tuh jadi makin kuat narasinya gitu. Kenapa? Ya karena kita banyak digembar-gembori juga sama media ya tentang pentingnya survivability. Jadi mau nggak mau kan orang jadinya lebih egois. Karena kayak dengan ngasih industri ekonomi kayak situasi politik nggak bagus, Indonesia makin backup itu kalau udah dengar kata-kata kayak gitu, natural inclination-nya adalah nggak mikirin orang lain, gue mikirin diri gue sendiri, gue mikirin keluarga gue dulu. Jadi kayak dari situ makanya gue salut banget ya sama yang udah memperjuangkan gitu, yang kayak berkontribusi secara besar gitu. Gue sangat salut sama kalian, honestly, benar-benar keren banget. Ini politik. Jadi adalah politik itu mungkin yang paling kelihatan kalau mau kontribusi buat negara. At the same time, balik ke poin yang awal,
kan kita ini pengen becoming best version of ourselves. Is politics the best avenue buat kita? Bisa jadi juga tidak. Menurut aku kayak lihat lagi. Kalau buat orang kayak kita, gimana gue ngurusin politik kantor aja gue capek. Gimana gue ngurusin politik negara? Karena gue by heart gue doer. Gue suka ngerjain kerjaannya langsung. Bahkan gue bisa terus kuping, gue bisa kasih mata kuda. Kalau gue santai kayak ini kayak gimana bodo amat. Ini kalau berpolitik beneran nggak bisa gitu. Iya, kan sih. Politik kantor to some extent kalau nggak ngejar posisi tinggi bisa sembunyi lah di balik bos. Kalau bosnya kuat. Kalau dari itu lah. Ya, Tapi kalau kita yang jadi politician, ya gue nggak menutup kemungkinan nih. Jadi basically underlying principle-nya adalah gimana bisa berkontribusi buat lebih banyak orang ya. Ya mungkin itu juga yang mendasari ya, kenapa gue personally suka banget ngobrol sama orang-orang yang misalnya membutuhkan bantuan gue, baik di karir, baik di relationship, atau di parenting. Jadi kayak emang gue punya kesenangan tersendiri bisa bantu orang. Dan gue berharap itu value yang jadi juga sebenarnya dari waktu pertama kali kita pacaran, gue udah ngobrolin sama Oli. Dan kita udah setuju juga kita akan punya yayasan saat itu ya. Jadi kayak kita kepikiran kayak that's the way for us to do that. Kayaknya memang sudah mulai waktunya kita pikirkan. Dan biar Leandro juga makin terekspos gitu, orang tuanya nggak cuma mikirin kerjaannya, nggak cuma mikirin dia, tapi juga mikirin gimana kita bisa berkontribusi buat lebih banyak orang. Ini something yang kita lagi pikirin juga sih. Exactly ya. Tapi the intention is to be back to contribute. Doing the right thing. kurang lebih ini belum ada yang terprovide lagi ya benar-benar harus bangun bagi Syukurlah mirip dengan kalau nggak mirip gimana udah jadi keluarganya pak ya itulah makanya kan berarti sebenarnya align. Berarti memilih pasangan yang tepat. Mungkin nanti kalau Leandro udah bisa aja ngomong kita update ya. Leandro mungkin punya say. Karena Leandro pasti mau punya say. dari awal begitu pas duduk makan bareng kami kita baru mau makan Gak mau makan makanan yang punya, makan makanan dia. Apa? Kita bisa membahas moto. seperti yang sangat sebuah Sebagai super ya. Kalau yang kayak kemarin punya di gereja bagus lihat ini sebenarnya. Apa ya cerita yang kayak karena kalau jadi satu kalimat ini tuh enak tuh. Kita sering banget ngomong we are a team. I'm here I'm here for you. ya pokoknya tiap kali kalau Leandro nangis gitu mama oke mama is here We are a team. here for you We are here for you. dia jadi nervous banget Ya kalau we are a team. Belum ya. Ya, good for like the first cut kali ya. Atau kita coba iterate lagi. Tadi iterate dulu sih. next stepnya apa Ci? Jadi dokumen lah, jadi dokumen. udah jadi informasi Jadi kita tahu. Jadi bisa jadi referensi juga. kita panjang biar lo keluar Ya benar. Nggak harus di print terus ditempel gitu. Jadi kayak kita juga. Coba kita lupa. Dan tujuannya sebenarnya dengan kita punya kayak gini kita jadi holding each other accountable. Aku beberapa kali kan bilang juga yang ini ya tentang family is the most important thing. Gue gak tau ini masuk ke poin yang mana gitu. Tapi ya jadi basically kita tidak mengutamakan any specific person in the family. Yang kita pertahankan adalah the integrity of the family.
Maksudnya adalah kan itu kan kayak aku punya keresahan kayak banyak orang ketika udah punya anak tuh anak tuh nomor satu. Aku respectfully disagree with that. At least people are that. Bagi berapa kali ke seminar dia udah bilang kayak ya parenting start with the parent. Jadi justru semuanya harus happy di dalam keluarga. Jadi prinsipnya lebih kayak kita perlu constantly melihat situasi ini di situasi ini, oke kita akomodir ini karena ini yang paling happy. Les musik mamanya paling happy. Jadi like gue ikut diskusi. Ini juga happy. Dia jadi ikut happy. Karena mama dan lain happy, papa ya. Karena pasti ada hubungannya, aduh. Pasti ada hubungannya. Gak mungkin kayak in isolation. Bahasanya ya. Nanti kalau di sementara sih ini aku bilang kamu Kalau dia selalu kita cek if it is the most realistic for the family. karena kalau make decision kita harus lebih ke ini kayak waktu aku dapat project gede yang kayak kayaknya ini bakal banyak pressure gitu. Sebelum makan deal kayak aku ngomong dulu sama kamu. I think that's it for now. Tos dulu dong. Biar nanti. Biar ini together. Guys.